Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hudratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syusun ila mu'allif al-kitab. Sunnah Bidaraini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi baitihi tataw'an nurun panawwiru buyutakum. Al-hadis sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan bahas pembahasan tentang masalah salat sunnah. Yang mana di pertemuan kemarin sudah kita bahas masalah salat sunat rawatib. Salat sunat yang mengiringi sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Namun perlu diketahui sebelum kita bahas sholat sunat, sholat sunnah ini menjadi suatu keharusan bagi kita untuk melengkapi sholat wajib kita. Karena ada dalam satu riwayat secara fikih, ruksaknya sholat satu rakaat wajib ruksak, baik fardunya, rukunnya dan lain sebagainya, maka harus ditambal dengan 50 rakaat sholat sunat. Ya Allah, nah maka dari sini banyaklah disebut dengan sholat sunnah. Namun sholat sunnah ini hadirin, ada aturan yang memang harus diikutin. Nah, karena kan sholat sunat itu kebagi. Sholat sunat itu kebagi dua. Jadi nggak segawaya kita ujung-ujung sholat sunat aja. Pas ditanya sholat sunat apa Pak? Nggak tahu, pokoknya sholat sunat aja. Nah, jangan sampai ada hal seperti itu. Nah, maka dari sini fikih membagi dua sholat sunat. Ada yang disebut dengan sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Ada sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Artinya apa? Dalam konteks ini, sholat sunat yang berkaitan dengan waktu maka dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Gak bisa kita sholat sunat waktunya sudah ditentukan dilakukan di luar waktu yang memang tidak ditentukan, maka gak sah sholat sunat. Ini sholat sunat yang berkaitan dengan waktu. Seperti apa? Seperti kemarin sholat sunat rawatib, sholat sunat qobliyah ba'diyah. Gak bisa sholat sunat qobliyah ba'diyah dilakukan jam 8 pagi, gak bisa. Terus ada lagi disebut dengan sholat sunat tahajud. Nah, tahajud, Bapak tahajud jam berapa? Jam 10 pagi. Nah, ini udah ngaco. Nah, karena tidak sesuai dengan aturan waktunya. Terus sholat sunat yang berkaitan dengan waktu itu sholat sunat witir. Nah, malam waktunya. Jangan sampai kita, saya mah rajin sholat tahajudnya siang malam. Nah, witirnya siang malam juga. Nah, ini nggak boleh. Harus sesuai dengan aturan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, termasuk begitu juga, termasuk dengan sholat sunat duha, itu dilaksanakan di pagi hari. Nah, terus sholat sunat tarawih
Nah, sholat sunat tarawih itu sholat sunat yang dikerjakan sesuai waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Nggak bisa Bapak sholat tarawih selain di bulan-bulan Ramadan. Begitu juga dengan sholat sunat Aid, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, inilah rangkaian hadirin sholat sunnah yang memang dilakukan berkaitan dengan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan sholat sunat yang berkaitan dengan sebab. Tuh, tadi mah berkaitan dengan waktu, tadi sholat duha, tahajud, witir, rawatib, terus tarawih, id. Yang kedua ini adalah sholat sunat yang memang berkaitan dengan sebab. Jadi sholat sunatnya teh ada sebab. Nah gitu. Jadi sholat sunatnya karena ada sebab. Sholat sunat yang berkaitan dengan sebab ini kebagi, tuh puyang lagi, kebagi menjadi 3 bagian. Ada yang berkaitan dengan sebab, Bapak sholat sunatnya karena sebab itu. 1, sebab mutaqaddim, ada sebab yang mendahului. Bapak sholat sunat karena ada sebab, memang sebabnya mendahului sehingga Bapak melakukan sholat sunat. Seperti apa? Seperti sholat tahiyatul masjid. Tuh. Bapak masuk masjid, kan sunat untuk melakukan sholat sunat masjid. Nah, Bapak sholat sunat tahiyatul masjid karena Bapak sebab masuk masjid. Ada sebab mutaqaddim, terdahulu. Yang kedua, sholat sunat syukur wudu. Bapak melakukan sholat sunat syukur wudhu karena Bapak sudah melakukan wudhu. Akhirnya Bapak melakukan sholat, maka wudhu ini menjadi sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu. Bapak masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, maka masuk masjid Bapak, sholat Bapak tahiyatul masjid disebabkan karena sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu. Tuh, jadi ada alasan. 1. Nah, yang kedua, sebab Bapak sholat itu ada yang disebut dengan sholat sunat sebab muqorrin, sebab yang membarengi. Sebab yang membarengi. Bapak sholat sunat karena dibarengi. Bapak itu sholat sunat tuh karena ada yang membarengi. Contoh seperti apa? Seperti sholat sunat istisqa, sholat sunat gerhana bulan matahari. Sebab melaksanakan sholat istisqa, sebab melakukan sholat sunat gerhana karena dibarengi dengan adanya gerhana, maka sunat dilakukan sholat sunat gerhana. Tuh. Nah, sholat sunat gerhana contoh misalkan, ini kan sebab muqorrin. Sholat sunat gerhana itu sebab muqorrin, sebab yang membarengi itu karena ada gerhana. Ketika sudah tidak ada gerhana, maka gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat sunat. Sebab apa? Muqorrinnya sudah terlewat. Tuh, contohnya ginilah, gerhana nih, gerhana matahari misalkan jam 1 siang, pas jam 1 siang. Nah, maka saat itu sunat dilaksanakan sholat sunat gerhana, sebab muqorrin, sebab ada yang membarengi. Kata Bapak, nanti sholat sunat gerhananya jam 3 aja, sedangkan gerhana di situ selesainya jam 1 atau jam 2, maka jam 3 Bapak sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunat gerhana. Karena apa? Sebab muqorrinnya sudah terlewat. Tuh, 2, paham ya? Begitu juga dengan sholat sunat istisqa. Nah, sholat sunat istisqa sebab muqorrin. Sholat sunat istisqa, sholat sunat yang meminta agar turun hujan. Sunat istisqa, musim panjang, musim kemarau panjang, dilaksanakanlah sholat sunat itu misalkan jam 10 pagi. Nah, udah, kalau sudah ditentukan jam 10 pagi, ya sudah tentukan. Jangan nanti saya sholat sunat istisqanya jam 2, ya siapa tahu jam 12 hujan, maka gugur ketika melaksanakan sholat istisqa ketika sudah turun hujan. Sebab apa? Muqorrinnya sudah lewat. 2 itu sebab yang membarengi. Yang nomor 3,
Ada yang disebut sholat sunat itu sebab mutaakhir. Ada sebab yang munculnya belakangan. Sebab yang munculnya belakangan. Maka sunat untuk melaksanakan sholat sunnah. Contoh, sholat sunat istikharah itu munculnya belakangan. Sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Karena ini sebab mutaakhir hadirin, sebab yang datangnya memang munculnya belakangan, maka waktunya silahkan kapan aja. Dalam hal ini tidak termakan ataupun tidak akan habis, tidak akan gugur ketika sudah terlewati. Tadi sebab mutaqaddim. Kalau Bapak sudah masuk masjid sunat tahiyatul masjid, tapi Bapak kalau sudah duduk di masjid bahkan sudah beraktivitas, maka enggak sunat untuk melakukan tahiyatul masjid sebab sudah lewat mutaqaddimnya. Muqarrin, sholat sunat gerhana, ketika datang gerhana sholat sunat, maka ketika sudah tidak ada gerhana maka gugur sebab apa? Muqarrinnya sudah lewat. Tapi beda dengan ini, ketika mutaakhir Bapak sholat sunat istikharah, Bapak sholat sunat taubat, Bapak sholat sunat hajat, silakan gak terpaku dengan waktu kapan saja. Tuh, paham ya? Karena apa? Sebab datangnya belakangan. Sebab datangnya belakangan ini, maka ini berarti waktunya adalah lama. Dalam artian tidak terpaku dengan keadaan. Paham ya? Nah, dari tiga ini hadirin, sholat sunat ada sebab mutaqaddim, sebab muqarrin, sebab mutaakhir. Amma sholatu allati la sababun mutaqaddim alaiha fa innaha tasuhu bidunil karha fi hadil awqati liwuzudi sababiha mutaqaddim. Kita garis bawahi. Sebab mutaqaddim tadi salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Sebab muqarrin istisqa, salat gerhana. Dua. Ini bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan di waktu-waktu yang memang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sekali lagi, sholat tadi tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat istisqa, sholat sunat gerhana matahari atau bulan, ini boleh dilaksanakan, boleh dilakukan di waktu-waktu li'auqati, di waktu-waktu karohah, di waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan. Waktu yang diharamkan itu diharamkan untuk melakukan sholat sunat. Nah, kita bongkar dulu nih biar tahu. Ada waktu yang memang haram untuk mengerjakan sholat sunat di 5 waktu. Ini haram, mutlak haram. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Setelah sholat subuh. Ingat Pak, ini bukan waktunya setelah subuh. Awas jangan sampai salah konteks nih. Setelah melakukan sholat subuh, bukan setelah subuh. Setelah melakukan sholat subuh, bukan setelah subuh. Berarti ketika Bapak bangun nih jam segini nih, wah jam 5 nih atau jam setengah 6, Bapak belum sholat subuh, Bapak pengen sholat sunat fajar terlebih dahulu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Karena Bapak belum melakukan sholat subuh, asalkan waktu subuh masih panjang ya. Nah, kalau Bapak sudah melakukan sholat subuh, maka nggak ada lagi sholat sunat setelah subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Paham ya? Jadi yang dimaksud itu bukan setelah subuh, tapi setelah melakukan sholat subuh. Nah, Bapak nih bangun nih, biasanya kan istiqomah melakukan sholat sunat fajar. Ternyata pagi ini kesiangan, bangun-bangun jam 5 lebih, ke musola udah pada bubar. Bapak pengen pahala mendapatkan sholat sunat fajar, maka sebelum sholat subuh Bapak melaksanakan sholat fajar terlebih dahulu, baru sholat subuh. Nah itu paham ya? Tuh. Nah, yang kedua,
haram melaksanakan sholat sunat itu setelah terbit matahari hingga naik kira-kira 1 tumbak. Nah ini kan matahari itu terbit muncul itu sebelum sempurna lah, meletek, bahasanya itu meletek. Nah pelan-pelan. Nah ini belum 1 tumbak, 1 tumbak itu ukuran 4 meter. Nah kalau matahari belum naik 4 meter ke atas, maka ketika kita melaksanakan sholat sunat maka di situ haram. Ya. Berarti tunggu sampai matahari naik kira-kira 1 tumbak ukuran 4 meter. Nah yang ketiga, haram kita melakukan sholat sunat itu saat matahari tepat di atas langit, atau yang sering kita sebut dengan istiwa, tepat di atas kepala. Ya perkiraan kalau jam sekarang 11:30 lah sebelum duhur, itu waktu istiwa. Itu haram kita melakukan sholat sunnah. Haram melakukan sholat kecuali di hari Jumat. Nanti pembahasannya di bab sholat Jumat. Nah ini istiwa sebelum duhur, maka haram melakukan sholat sunat. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir ke arah barat. Nah, yang keempat, haram sholat itu setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Nah, Bapak setelah melakukan sholat asar, pengen sholat sunat, ba'diyah asar bahkan haram. Nggak ada sholat sunat setelah asar. Itu waktunya. Yang terakhir, saat matahari terbenam dan warnanya kekuning-kuningan, ya sekira-kira sekitar 15 menit atau 5 menit menjelang maghrib lah, atau 15 menit 10 menit menjelang maghrib, maka itu haram untuk melakukan sholat sunnah. Itu ya 5 waktu memang diharamkan untuk dilaksanakan sholat sunat. Tuh. Nah tapi hadirin, ketika terjadi mutaqaddim, terjadi muqarrin, maka keguguran dilaksanakan sholat sunat di waktu-waktu yang 5 tadi yang haram, maka itu boleh dilakukan. Tuh, mutaqaddim, muqarrin boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang memang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunat. Bisa gitu ya fikih. Ini hebatnya ngaji fikih itu Pak, banyak apa ya, banyak logika-logika yang memang gak masuk akal. Di satu sisi seperti ini, di satu sisi seperti ini. Nah termasuk ini, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat istisqa, sholat sunat gerhana boleh dikerjakan di waktu-waktu yang haram tadi. Alasannya kenapa? Karena memang waktunya hanya sebatas di situ. Tadi muqarrin, misalkan muqarrin yang membarengi itu gerhana matahari itu datangnya setelah asar, misalkan jam 4 nih, jam 4 datang gerhana matahari, maka kan kita sunat untuk melakukan sholat sunat gerhana, sedangkan di situ waktu yang memang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunat, karena di situ ada muqarrin, maka di situ sunat dikerjakan sholat gerhana, maka keguguran, maka keharaman menjadi gugur, tidak ada haram, boleh. Paham ya? Karena ada muqarrin. Sama seperti sholat jenazah lah Pak. Sholat jenazah kan waktunya kan bisa di waktu yang memang diharamkan. Ba'da asar sholat jenazah boleh, silahkan, nggak ada masalah. Atau Bapak masuk masjid nih, Bapak nih di sini di musola ini At-Taqwa nih, sholat asar berjamaah, ya kan? Bapak berangkat nih ke kota, ternyata Bapak pengen melaksanakan sholat maghrib, baru juga 5:30 Bapak sudah nyampe masjid. Bapak wudhu, Bapak masuk masjid, Bapak sholat sunat tahiyatul masjid 5:30, Bapak sudah sholat asar di sini, boleh nggak? Boleh. Lah kan di situ waktunya memang diharamkan untuk melakukan sholat sunat, kok ini bisa? Karena apa? Karena ada sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului. Apa mendahului? Bapak masuk masjid, sunat untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah itu ya. Nah jadi 2, boleh dilaksanakan di waktu yang haram tadi, 2, sebab mutaqaddim, sebab muqarrin, tapi tidak dengan yang ketiga. Tadi apa yang ketiga? Sebab mutaakhir. Seperti apa?
Sholat sunat istikharah, sholat sunat tobat, sholat sunat hajat. Itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan di waktu haram. Kalau Bapak mengerjakan sholat sunat istikharah di waktu yang 5 tadi, Bapak melaksanakan sholat sunat tobat di 5 waktu yang tadi, Bapak mengerjakan sholat sunat hajat di 5 waktu yang tadi, maka statusnya adalah haram. Paham ya? Kenapa? Karena tidak ada yang membarengi, karena tidak ada yang mendahului, karena ini sebab mutaakhir, sebab yang diakhirkan, haram dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Paham ya? Seperti itulah hadirin, itu tentang masalah sholat sunnah. Nah, ada lagi yang terakhir, itu disebut dengan sholat sunat mutlak. Tadi kan sholat sunat itu kebagi, ada yang apa tadi? Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, terus ada yang berkaitan dengan sebab. Nah sekarang mas sholat sunat Pak, ada disebut dengan sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab. Tuh, sholat mutlak adalah sholat sunat yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab. Kapan dikerjakannya? Dikerjakannya boleh dilakukan baik pagi, siang ataupun malam, asal jangan dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang tadi. Jumlah rakaatnya terserah mau berapa rakaat, terserah mau berapa rakaat, karena ini sholat sunat mutlak, tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan sebab. Dok, Bapak sholat jam 8, sholat sunat itu berapa rakaat aja, niatkan sholat sunat mutlak, dapat pahala. Lu sholatnya sholat sunat apa? Sholat sunat mutlak. Nah, apakah ada dasar yang menguatkan tentang sholat sunat mutlak? Kan sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang memang bilangannya itu berapa rakaat pun silakan, bebas. Yang penting sholat aja. Bapak doyan sholat, dok, sholat sunat mutlak. Sampai jidat hitam Pak sok. Silahkan sholat sunat mutlak, gak ada masalah. Nah, kata Kanjeng Nabi, as-sholatu khairu maudu'in, paman sya'a istaksar, wa man sya'a istaqol. Sholat adalah sebaik-baik apa yang disyariatkan. Barang siapa yang berkehendak, maka perbanyaklah sholat sunat, dan barang siapa yang tidak berkehendak, maka sedikitkanlah. Silahkan sholat sunat mutlak. Bapak setelah tahajud nih, malam sholat sunat tahajud udah, sholat sunat hajat udah, sholat sunat rawat udah, sholat apa lagi ya? Udah sholat sunat mutlak sampai nunggu subuh, terus sholat, bebas, nggak ada masalah. Karena tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab. Nah, itu masalah sholat sunnah. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang masalah sholat sunat yang di waktu-waktu, artinya sholat sunat yang mempunyai waktu. Jadi kemarin kita sholat sunat rawatib, sekarang yang kedua adalah sholat sunat duha. Nah, sholat sunat duha. Sholat sunat duha adalah salah satu sholat yang memang sudah ditentukan waktunya, sudah ditetapkan rokaatnya. Gak bisa dilaksanakan di lain waktu yang sudah diatur, gak bisa rokaatnya ditambah sesuai dengan bilangan jumlah rokaatnya. Ini sholat sunat duha, termasuk ke dalam kategori sholat sunat yang mempunyai waktu. Nah, wa amma sholatu duha, apa itu sholat sunat duha? Jangan sampai Pak kita itu sholat duha tahu nama tapi nggak tahu bentuk. Nama mah tahu, ada nggak sholat duha? Ada. Tahu nggak prakteknya? Nggak tahu. Karena apa? Belum pernah dikerjakan. Jangan sampai seperti itu. Tahu nama tapi nggak tahu bentuk. Nah, apalagi kalau sudah tua, saya belum pernah seumur umur, ini umur udah 50 tahun belum pernah melaksanakan sholat duha. Ya Allah, terlebih karim, sangat
sangat rugi. Nah, makanya kita bahas nih, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita rajin melaksanakan sholat sunat duha. Nah, wa min hadal qismi ad-duha, sholat sunat duha adalah secara bahasa, duha itu secara bahasa itu nama untuk awal siang, disebut duha. Nama awal untuk hari atau pagi disebut dengan duha. Nah, sedangkan dalam istilah fikih ada yang disebut dengan sholat sunat duha yang dilakukan itu di waktu pagi atau di waktu duha. Nah, diantaranya wa min fawaidiha annaha tuji anis shadaqati allati tusbihu ala mafasilil insani salasamiatin wasitina mufassalah. Sholat sunat duha hadirin bisa dikatakan sholat sunat sodakoh. Tuh. Sholat sunat sodakoh itu sholat sunat duha. Kalau Bapak ditanya, ada nggak sih sholat sunat sodakoh? Ada, yaitu sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu hakikatnya adalah sholat sunat sodakoh. Ya. Nah, ini anaha tuju anis sodakoti allati tusbihu ala mafasil. Jadi kita dituntut hadirin, setiap pagi kita harus bersedekah. Setiap pagi kita dituntut untuk bersedekah. Yang mana sedekahnya ini bukan harta, bukan apa-apa, tapi seluruh persendian yang berjumlah 360 setiap pagi mesti kita sodakohkan. Dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, setiap umatku, setiap insan setiap pagi mesti bersedekah 360 dari persendian yang ada di dalam tubuh kita. Sedekahnya seperti apa? Nah, ini sedekahnya adalah setiap pagi. Jadi kan kita itu punya persendian itu 360, setiap pagi mesti kita sedekahkan, Pak. Nah, ini diperkuat dengan hadis Imam Muslim. Kata Imam Muslim kata Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yusbihu ala kulla sulama min ahadikum shadaqah. Pada setiap persendian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Persendian yang 360 yang ada di dalam tubuh kita setiap pagi mesti kita keluarkan sedekahnya. Fakulu tasbihatin sodakoh, setiap membaca subhanallah itu menjadi sodakoh. Wakulu tahmidatin sodakoh, setiap perkataan, setiap ucapan alhamdulillah menjadi sodakoh. Wakulu tahlilatin sodakoh, setiap ucapan la ilaha illallah itu menjadi sodakoh. Wakulu takbiratin sodakoh, setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu menjadi sodakoh. Wa amaru bil ma'ruf sodakoh, memerintah kepada yang ma'ruf menjadi sodakoh. Wa nahyun anil munkar sodakoh, mencegah kemunkaran menjadi sodakoh. Wa yuji'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, semua itu dapat terpenuhi dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Sedekah kita 360 persendian bisa gugur dengan melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Berarti hakikatnya sholat sunat duha itu adalah sholat sunat sodakoh. Nah, kalau diibaratkan seperti ini, Pak, seperti ini diibaratkan seperti anak itu tergadaikan dengan akikahnya kan, maka untuk menebusnya harus ditebus dengan, kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, akikoh. Nah, begitupun persendian kita setiap pagi harus bersedekah dengan cara apa? 2 rakaat sholat sunat duha. Lalu berapa sih bilangan jumlah rakaat sholat sunat duha? Bilangan sholat sunat duha ini dalam fikih itu hilaful aula, perdebatan. Mungkin Bapak pernah dengar sholat sunat duha itu jumlah maksimalnya 12 rakaat. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Itu perbedaan. Nah, kalau menurut ulama tafsir, ulama fikih, ulama muhadis, ulama ahli hadis itu 12 rakaat. Berdasarkan dengan ada hadis fadilah tentang sholat sunat 12 rakaat. Di akhir hadis kan dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha 12 rakaat maka baitan fil jannah,
akan aku bangunkan satu rumah di surga. Itu perkataannya isnata aisyara, 12 rakaat. Sedangkan di dalam ilmu fikih hanya sampai 8 rakaat. Nah, ini menjadi perselisihan. Ya. Termasuk di dalam kitab Nihayatuz Zain ini dikatakan bilangan jumlah rakaat wa aqalluha rakaatani. Bilangan rakaat yang paling sedikit salat sunat duha itu rakaatani, 2 rakaat. Wa adnal kamal, yang paling rendah kesempurnaan, arbaun, 4 rakaat. Wa akmalu minhu, sempurnanya salat sunat duha, situn, 6 rakaat. Wa abdaluha, dan yang lebih utama, wa aksaruha, dan yang lebih banyak rakaatnya, samanun, itu 8 rakaat. Menurut siapa? Alal mu'tamadi, menurut kaul mu'tamad, kaul yang kuat. Tuh, jadi 8 rakaat, Pak. 8 rakaat. Paling sedikit 2, paling minimal paling agak-agak rendah lah 4, 6, 8. Ya. Nah, ini hadisnya saya bacakan nih. Man sholat duha, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat duha, rakaataini, 2 rakaat, lam yaktub minhul ghafilin, maka Allah tidak akan menuliskan orang tersebut dari golongan-golongan orang yang lalai. Bapak sholat sunat 2 rakaat duha, maka akan ditulis orang-orang yang tidak lalai, 2 rakaat. Nah, hadis yang kedua, waman sholaha arba'an, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha arba'an, 4 rakaat, kutiba minal abidin, maka ia akan ditulis oleh Allah minal abidin, dari golongan-golongan orang-orang yang ahli ibadah, 4 rakaat. Hadis yang ketiga, waman sholaha sitan, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha sitan, 6 rakaat, lam yatbihu yauma idin dan bun, maka dia tidak akan ditulis di hari itu dosa. Artinya orang yang mengerjakan sholat sunat duha 6 rakaat maka akan dijaga, diraksa oleh Allah dari mengerjakan maksiat. Waman sholaha samanian, barang siapa yang mengerjakan, melaksanakan sholat duha samanian, 8 rakaat, kutiba minal qanitin, maka orang tersebut akan ditulis oleh Allah sebagai golongan ahli tobat. Ahli tobat. Waman sholaha, nah ini lanjutannya nih, kenapa hilaf menjadi perdebatan, karena ada hadis selanjutnya. Waman sholaha isnaita asyarota, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha 12 rakaat. Tuh, sedangkan di fikih hanya wa akmaluha wa aksaruha wa abdaluha, bahkan sampai 8 rakaat. Tapi dalam hadis waman sholaha isnaita asyara, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat duha 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah, satu gedung, baitun fil jannah, gedung di dalam surga, 12 rakaat. Nah, lalu bagaimana menanggapi hal seperti ini? Lah, layaknya sama dengan tarawih, Pak. Tarawih ada mengatakan 11, ada yang mengatakan 20. Padahal tarawihnya mah enggak. Bapak debat, duha itu 8 rakaat. Duha itu 12 rakaat, kata si A 8, kata si B 12. Pas ditanya, kamu berapa rakaat salat sunat duha? Cuma 2 rakaat. Lah, ini. Jadi silakan Bapak mau mengerjakan 8 rakaat, mau mengerjakan 12 rakaat, semuanya benar. Semuanya benar. Asalkan jangan tidak mengerjakan. Ini sayang nih, salat sunat duha itu sebagian riwayat itu adalah salat sunat yang memang menarik rezeki. Menarik rezeki itu kalau itu apa ya, disebut dengan tingkat awam lah. Itu hanya sebagai pemanis supaya orang itu mau melaksanakan sholat duha, iming-iming lah. Kalau anak kecil itu kita tingkatan anak kecil, sholat sunat tahajud pengen naik pangkat, sholat sunat duha kita pengen rezeki. Itu mah sholat sunat PAUD, Pak. Iya, Bapak coba punya anak PAUD, sono ke warung beliin rokok, nanti saya kasih goceng. Berangkat nggak dia? Berangkat. Bapak nih oleh Kanjeng Nabi
diperintah untuk sholat sunat duha, diberikan fadilah. Bapak mengejarnya fadilah, pengen dibuatkan surga, bangunan di surga dengan wasilah sholat sunat duha. Berarti kan sama dengan anak kecil beri rokok dikasih goceng tuh. Nah tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu hanya di apa ya, di tingkatan tasawuf. Kalau di tingkatan awam, di tingkatan kita bagus, jadi inspirasi, termotivasi untuk melaksanakan sholat duha gitu kan ya. Padahal hakikatnya hadirin, rezeki yang paling indah, rezeki yang paling hebat adalah bukan hasil dari sholat sunat duha, tapi kita bisa mengerjakan sholat sunat duha. Itu sebuah rezeki yang hebat, rezeki yang terindah. Kita istiqomah setiap hari 2 rakaat duha, itu sudah menjadi rezeki kita, dibukakan kegampangan untuk melakukan sholat duha. Itu luar biasa. Bukan mintakan, doanya kan hebat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, ya Allah andai kata rizkiku di langit, fa'anzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi, andai kata rizkiku fil ardi, di dalam tanah, di dalam bumi, fa'harisu, keluarkan. Wa in kana fa'idan, andai kata rizkiku jauh, faqribhu, dekatkan. Kan hebat. Ya Allah, Rabbil Karim, hebat. Nah maka disinilah termotivasi untuk melaksanakan sholat sunat duha. Tapi ingat, tujuan kita sholat sunat duha bukan ke arah situ, tapi ini semata-mata mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Wa waktuha min irtifa'i syamsi ila zawal. Kapan waktu melaksanakan sholat sunat duha? Awalnya min irtifa'i syamsi ila zawal, mulai dari terbitnya matahari, kira-kira tadi 4 meter atau 1 tumbak. Sampai kapan? Ila zawal, sampai waktu zawal, sampai jam 11 sok. Bapak di situ dari mulai jam 6:30 sampai jam 11 sholat duha bebas, jam berapa aja, waktunya panjang. Adakah waktu yang memang istimewa, waktu afdol dari pagi ini? Nah di sini disebutkan wal ihtiyaru fa'luha inda mudi'i rub'in nahar. Yang paling istimewa, yang paling hebat melakukan sholat duha itu waktunya adalah 1/4 pagi atau 1/4 siang. Nah kira-kira 1/4 siang itu sekitar jam 9, jam 10. Oh itu ya, sekira-kira kita sudah merasakan panasnya matahari, tapi nggak begitu panas. Kalau kemarin zaman corona, kita berjemur, panas ke badan, itu sudah waktu afdol untuk melakukan sholat duha, waktu afdolnya. Nah, termasuk waktu afdol itu adalah 1/4 siang. Nah alasannya kenapa? Liyakuna fi kulli rub'in minus sholat. Karena kalau kita mengerjakan 1/4 di waktu siang sholat sunat, maka satu hari itu kita nggak ada waktu kosong dari sholat, Pak. Siang itu kebagi dari jam 6 sampai jam 6 sore. Kehebatan, kadang-kadang di situ doa mustajab 1/4 siang itu kita laksanakan sholat, maka 1/4 dari siang itu nggak ada yang bolong. Coba kita hitung, 1/4 diawali dengan papir rubin awal subhun. 1/4 itu dimulai tadi kita sholat sunat subuh. Nah terus dari sholat sunat subuh tadi kita 1/4, berarti jam 9, jam 10, 1/4. Nah di perempatan di 1/4 yang ketiga wapi salasi duhron, 1/4 yang ketiga adalah sholat duhur. Nah setelah sholat duhur ada 1/4 yaitu sholat asar. Setelah sholat duhur 1/4-nya adalah sholat asar. Sholat asar masuk ke malam 1/4 lagi waktu maghrib. Jadi 1/4 dalam satu hari gak ada yang kosong. Maka sholat sunat duha bagus dikerjakan, lebih utama dikerjakan jam 9, jam 10. Saya mah kerja, sebelum kerja 6:30 boleh untuk melaksanakan sholat sunat duha. Nah wa yusannu ayyuhrima biharok ataini. Sunat bertakbiratul ihram untuk mengerjakan sholat sunat duha itu rakaataini, 2 rakaat. Walaupun Bapak akan melaksanakan sholat sunat duha 12 rakaat, Bapak mengerjakan sholat sunat duha 8 rakaat, tetap sunat untuk takbiratul ihram 2 rakaat.
2 rakaat Pak. Wa yaqra'u fil ula minar rakaataini, rakaat pertama nih yaitu ba'dal Fatihah suratu wasyamsi waduhaha. Rakaat pertama wasyamsi waduhaha. Saya mah nggak bisa surat wasyamsi, gampang. Surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama kalau memang nggak bisa wasyamsi. Wa suratul kafirun wa pisaniyati minas suratul duha. Di rakaat kedua sunat membaca surat ad-duha. Kalau tadi di rakaat pertama wasyamsi, di rakaat kedua waduha. Kalau Bapak nggak bisa di rakaat pertama wasyamsi, di rakaat kedua waduha, maka boleh diganti yang rakaat pertama Al-Kafirun, yang rakaat kedua Al-Ikhlas. Gampang kan? Sok kuliah Al-Ikhlas, kuliah Al-Ikhlas. Gampang, udah selesai. Doanya banyak Pak. Bapak nggak bisa doa yang kewarid dari berbagai kitab, maka Bapak boleh di situ berdoa apa saja. Berdoa apa saja boleh, silakan. Yang penting Bapak mengerjakan sholat sunat duha, itu pun sudah istimewa. Silakan Bapak berdoa yang kewarid. Allahumma inna ma'uka wal ba'uka dan lain sebagainya, silakan. Yang penting kita memakan mengerjakan sholat sunat duha. Karena apa? Karena sholat sunat duha hadirin itu nanti di hari kiamat, inna lil jannati baban yuqalu babu duha. Di surga itu ada satu pintu dinamakan dengan pintu duha. Nah, pintu duha ini Allah persiapkan nanti untuk memanggil orang-orang di mahsyar. Nah, dalam satu riwayat seperti itu. Ketika orang-orang berkumpul di mahsyar menunggu hisaban, orang-orang kepanasan. Nah, wa idza kana yaumal qiyamah nana mudadin, ketika orang-orang dalam kebingungan, orang-orang dalam kesusahan di mahsyar, maka ada satu panggilan nada munadin, ada satu panggilan yang memanggil. Nah, panggilan ini ainal ladzina kanu yudimuna salatu duha. Hei orang-orang, ainal ladina, di manakah orang-orang kanu yudimuna, orang-orang tersebut yang selalu mendawamkan, mengistiqomahkan sholat duha. Jadi dicari Pak, suara itu mencari ahli-ahli sholat duha. Di manakah orang-orang sholat duha, di manakah ahli-ahli sholat duha? Hada babakum, ini adalah pintu kalian. Ini adalah pintu kalian. Sekarang kalian kebingungan, sekarang lagi kesusahan. Hadza babakum, ini adalah pintu kalian. Fadhuluhu, silahkan kalian masuk. Ya Allah, Rabbil Karim. Inilah padilahnya Pak. Pintu duha memanggil kita di mahsyar ketika orang-orang kebingungan, orang-orang kesusahan, orang-orang kelaparan dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang ahli duha dipanggil oleh pintu duha untuk masuk ke surga. Alhamdulillah, asal kita istiqomah melaksanakan sholat sunat duha. Jadi sekali lagi, sholat sunat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan memang sudah ditentukan waktunya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli duha yang istiqomah mengerjakan sholat sunat duha, sehingga nanti di hari kiamat kita termasuk golongan yang dipanggil oleh pintu duha untuk masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ada pertanyaan terkait masalah sholat sunat duha, silahkan. Nah, tinggal nanti kita istiqomahkan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika la fadlu minal wa kafa billahi alima. Allahumma barik lana fi rajab wa sabana ballighna ramadan wasil maqasidana waghfir dunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sholli wa sallim ala jami'il
anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu